Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, beranggotakan 6 orang yang terdiri dari saya sendiri, Elica Alivia Rahma, Mbak Atika, Mbak Nafa Kartika, Mbak Sahana, Mbak Dila, dan Mas Haris. Kami akan mempresentasikan tentang identifikasi kerja, etika kerja, dan nilai kerja dalam perusahaan. Presentasi pertama akan disampaikan oleh Mbak Atika. Terima kasih Mbak Alica atas waktunya. Yang pertama yaitu latar belakang dari pembahasan kami adalah etos kerja, sikap kerja, dan nilai kerja adalah pilar utama yang membentuk budaya organisasi dan berpengaruh besar pada kesuksesan jangka panjang. Budaya kerja yang sehat memungkinkan organisasi menjadi lebih produktif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Dalam makalah ini, kami membahas berbagai aspek etika kerja, sikap kerja, dan nilai kerja termasuk prinsip-prinsip dasar dan manfaatnya bagi organisasi. Studi kasus digunakan untuk menunjukkan cara mengatasi tantangan dalam menciptakan budaya kerja yang sehat, dan rekomendasi diberikan untuk memperkuat etos kerja, sikap kerja, dan juga nilai kerja. Kemudian perumusan. Yang pertama yaitu bagaimana maksud dari sikap kerja, jenis sikap profesionalitasnya, dan implementasi pada pekerja. Yang kedua, bagaimana prinsip, manfaat, dan implementasi etika kerja bagi para pekerja. Yang ketiga, apa saja nilai kerja yang harus dimiliki pekerja dan bagaimana contoh implementasinya. Yang keempat, bagaimana studi kasus yang berkaitan dengan implementasi sikap kerja, etika kerja, dan juga nilai kerja yang baik. Kemudian tujuan penulisan dari makalah kami yaitu yang pertama menjelaskan apa itu sikap kerja, jenis-jenis profesionalitas yang terkait, dan bagaimana sikap kerja yang positif dapat diterapkan oleh pekerja untuk meningkatkan kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar etika kerja dan membahas manfaatnya bagi pekerja dan organisasi. Kemudian yang ketiga, menyajikan nilai-nilai kerja yang penting bagi pekerja, seperti tanggung jawab, komitmen, dan integritas, serta memberikan contoh implementasinya dalam kehidupan kerja sehari-hari. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu menyediakan studi kasus yang menggambarkan penerapan sikap kerja, etika kerja, dan nilai kerja dalam situasi nyata, serta memberikan wawasan tentang bagaimana mengatasi tantangan yang muncul. Kemudian, apa itu sikap kerja? Sikap kerja adalah tindakan yang diambil pekerja dan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh pekerja tersebut, yang hasilnya sebanding dengan usaha yang dilakukan. Sikap kerja juga diartikan sebagai kecenderungan pikiran dan perasaan puas atau tidak puas terhadap pekerjaannya. Apa saja sikap profesional dalam kerja? Yang pertama, komitmen dan tanggung jawab. Yang kedua, pekerjaan. Enggak, bukan pekerjaan. Apa saja sikap profesional dalam kerja? Yang pertama, komitmen dan tanggung jawab. Yang kedua, kejujuran dan integritas. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Yang keempat, kemampuan komunikasi. Yang kelima, analisis dan evaluasi. Yang keenam, pikiran kritis. Dan yang ketujuh, kerja tim. Yang kedelapan, yaitu adaptabilitas. Next. Implementasi sikap kerja yang baik. Karyawan yang memiliki komitmen dan kemampuan beradaptasi menunjukkan sikap kerja yang baik dengan mengelola waktu dan prioritas secara efektif, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas dengan efisiensi dan tepat waktu. Karyawan semacam ini juga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan di tempat kerja, seperti perubahan dalam prosedur ataupun teknologi tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan. Sikap komitmen dan kemampuan beradaptasi memungkinkan mereka untuk tetap produktif bahkan ketika lingkungan kerja berubah, memastikan bahwa tugas selesai sesuai dengan standar yang tinggi.
Sikap kerja yang kuat ini memiliki contoh bagi rekan kerja lainnya dan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung kesuksesan tim organisasi. Apa itu etika kerja? Etika kerja mencakup prinsip-prinsip moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Etika ini memiliki dampak langsung pada karyawan dan manajemen integritas dengan pelanggan, memegang saham, dan masyarakat umum, serta memainkan peran penting dalam memastikan kinerja bisnis yang solid dan berkelanjutan. Ya, baik, selanjutnya ada prinsip etika kerja. Ada beberapa prinsip etika kerja seperti tanggung jawab, keadilan, otonomi, ataupun integritas moral. Jadi tanggung jawab seperti apa? Tanggung jawab itu yang menuntut setiap pekerja untuk memiliki kesadaran akan peran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Terus keadilan yang mengharuskan setiap pekerja organisasi untuk memperlakukan semua pihak secara adil dan sama rata. Selanjutnya ada otonomi, yaitu seperti kebebasan untuk bekerja secara mandiri dan mengambil keputusan. Selanjutnya ada integritas moral. Integritas moral itu adalah prinsip etika yang mengharuskan setiap pekerja untuk bertindak dengan jujur dan menjaga standar moral yang tinggi. Terus apa manfaat etika kerja? Etika kerja itu bermanfaat atau berpengaruh pada kualitas dan suasana kerja. Jadi kalau suasana kerjanya itu baik, kualitas kerjanya akan meningkat gitu. Seperti meningkatkan kepuasan karyawan, terus menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan positif, lalu meningkatkan produktivitas karyawan. Jadi kalau lingkungan kerjanya itu bagus, karyawan lebih semangat, karyawan akan lebih loyal, kualitas perusahaan nanti akan lebih bagus, entah itu dari segi produksi mungkin. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada implementasi etika kerja. Ada beberapa seperti ketepatan waktu, tanggung jawab, kejujuran dan integritas, kerja tim dan kolaborasi, ketekunan dan dedikasi. Itu adalah prinsip-prinsip penting dalam etika yang mendukung lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Nilai kerja adalah suatu konsep yang terkait dengan budaya kerja dan etos kerja. Nah, dalam konsep budaya kerja, nilai kerja merujuk pada sistem nilai yang dianut anggota organisasi yang mempengaruhi perilaku dan keputusan mereka dalam bekerja. Nilai kerja ini dapat berupa integritas, profesionalitas, tanggung jawab, dan keteladanan, yang masing-masing memiliki indikasi positif dan negatif dalam pengembangan budaya kerja yang efektif. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang harus dimiliki oleh pekerja. Yang pertama, sikap dan tanggung jawab yang mencakup mengenai kemampuan untuk menerima dan memenuhi tugas yang diberikan dengan baik. Yang kedua adalah keterampilan kepemimpinan, mampu menginspirasi dan memotivasi tim mereka untuk bekerja menuju tujuan bersama. Yang ketiga, keterampilan komunikasi yang efektif memungkinkan pekerja untuk menyampaikan ide, berbagai informasi, dan berkolaborasi dengan tim. Yang terakhir adalah keterampilan belajar. Pekerja yang memiliki keterampilan belajar yang baik akan selalu mencari pengetahuan baru, mengikuti perkembangan industri, dan meningkatkan keterampilan. Selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus PT Sukses Bersama adalah perusahaan startup teknologi yang berkembang pesat tetapi menghadapi masalah internal seperti kurangnya disiplin, komunikasi yang buruk, kurangnya inisiatif akibat tekanan dari investor, dan perbedaan budaya kerja. Beberapa karyawan sering terlambat, komunikasi antar tim kurang efektif, dan ada ketidaksepakatan dalam cara bekerja. CEO perusahaan, Andi, memutuskan untuk memperbaiki situasi dengan menetapkan aturan, ketepatan waktu, dan menekankan disiplin. Dia juga memperkenalkan komunikasi terbuka melalui pertemuan mingguan untuk mendorong transparansi. Andi menetapkan sistem akuntabilitas yang membentuk kelompok kerja untuk meningkatkan kerja tim
serta mengembangkan kode etik yang mencakup nilai-nilai seperti kejujuran dan integritas. Langkah-langkah ini berhasil meningkatkan disiplin, komunikasi, dan sikap kerja yang positif yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas perusahaan. Dalam studi ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan nilai kerja, kode etik, dan sikap kerja yang kuat, perusahaan dapat mengatasi masalah budaya kerja dan menciptakan lingkungan yang produktif dan harmonis, mendorong pertumbuhan jangka panjang. Baik, melanjutkan dari Mbak Sahana, kesimpulannya adalah yang pertama, etika kerja yang kuat menjadi dasar bagi budaya organisasi yang sehat. Dengan menerapkan prinsip seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab, memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan karyawan dan manajemen. 2. Sikap kerja yang positif seperti disiplin, komitmen, dan ketekunan, meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil kerja. 3. Nilai kerja yang dianut oleh anggota organisasi mempengaruhi tingkat komitmen mereka terhadap tujuan perusahaan. Organisasi mempromosikan nilai kerja yang positif akan memiliki karyawan yang lebih setia dan bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, saran, perusahaan harus memberikan pelatihan etika kerja secara berkala untuk memastikan karyawan memahami dan mematuhi prinsip-prinsip etika. Kedua, untuk menerapkan dari kesimpulan yang tadi, organisasi harus mendorong sikap kerja yang positif melalui penghargaan dan pengakuan bagi karyawan yang menunjukkan komitmen disiplin dan dedikasi. Ketiga, nilai kerja harus menjadi bagian dari budaya organisasi. Perusahaan harus menetapkan dan mempromosikan nilai-nilai yang jelas dan memastikan bahwa semua anggota organisasi berkontribusi pada tujuan bersama. Nah, dalam presentasi jurnal kali ini menunjukkan bahwa etika kerja dan budaya kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja pegawai negeri sipil di kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Kendari. Etika kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja pegawai. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai kerja harus menjadi bagian dari budaya organisasi dan perusahaan harus menetapkan dan mempromosikan nilai-nilai yang jelas. Semua anggota organisasi harus berkontribusi pada tujuan bersama untuk mencapai prestasi kerja yang optimal. Dari jurnal di atas, menggunakan dari data dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh pegawai sebagai responden, dan data sekunder diperoleh dari profesor I-Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Kendari, serta data-data yang terkait dengan kegiatan kantor. Melalui sumber referensi jurnal ini, kita tahu bahwa etika kerja merupakan sikap integral yang harus diimplementasikan pekerja maupun perusahaan untuk meningkatkan prestasi kerja dan performa organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.